Di malam hujan deras yang menyapu jalan-jalan Jakarta, Andi berjalan tergesa menuju apartemennya di kawasan Kemayoran ketika suara tangisan bayi yang rapuh menyusup ke telinganya dari sebuah kardus basah di pinggir trotoar. Tanpa ragu, pria berusia 35 tahun itu mengangkat kardus tersebut dan menemukan dua bayi kembar baru lahir, satu laki-laki dan satu perempuan. Tubuh mereka menggigil kedinginan di antara kain lapuk yang basah kuyup. Hati Andi berdegup kencang. Sebagai seorang desainer grafis yang selama ini menyimpan rahasia orientasinya sebagai gay, ia tahu langkah ini bisa mengubah segalanya. Tapi tangisan kecil itu seperti memanggil sesuatu yang dalam dirinya, sesuatu yang selama bertahun-tahun ia anggap tak pernah akan ia miliki. Ia membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Tangannya gemetar saat mendatarkan sebagai penemu. Dokter bilang bayi-bayi itu sehat tapi butuh perawatan segera. Malam itu, di apartemen kecilnya yang penuh sketsa desain, Andi duduk di lantai sambil menggendong mereka bergantian, memberi susu formula yang dibeli di warung 24 jam. Air matanya jatuh tanpa sadar. Kenapa aku, Tuhan? Aku bahkan belum pernah memikirkan jadi ayah, gumamnya pada diri sendiri. Keesokan paginya, ia menelepon Rea, pasangannya yang sedang dinas di Bandung. Rea terdiam lama di telepon. Andi, ini gila. Kamu tahu kan situasi kita di sini. Keluarga, tetangga, semua akan bicara. Tapi Andi tak bisa lepas, ia sudah memberi nama sementara, Raka untuk si laki-laki dan Rina untuk si perempuan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kelelahan. Andi bolos kerja, belajar mengganti popok dari ide YouTube, berbisik cerita dongeng meski bayi-bayi itu belum mengerti. Tetangga mulai melirik aneh saat melihatnya membawa dua kereta dorong. Di dalam hatinya, badai bergolak. Selama ini ia menerima dirinya sebagai gay, tapi masyarakat Indonesia tak pernah benar-benar menerima. Keluarganya di Surabaya bahkan memutus kontak sejak tahun 5 tahun lalu. Sekarang dengan dua nyawa kecil ini ia merasa seperti sedang diuji. Apakah ia pantas? Apakah ini cara Tuhan memberinya keluarga yang tak pernah ia bayangkan? Saat Raka menangis tengah malam, Andi menggendongnya sambil berjalan mondar-mandir, menyanyi lagu anak yang ia ingat dari masa kecilnya sendiri. Rasa hangat itu perlahan menyebar, menggantikan ketakutan dengan tekad. Ia tahu ini baru permulaan, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi merasa hidupnya punya makna yang lebih besar dari sekadar bertahan. Seminggu berlalu, Andi sudah terbiasa dengan ritme baru, bangun pukul 3 pagi untuk susu, membersihkan apartemen yang kini penuh mainan murah dari pasar, dan bekerja dari rumah sambil mengayun kereta dorong dengan kaki. Rea akhirnya datang dari Bandung, wajahnya campur antara khawatir dan penasaran. Kamu yakin, Di? Kita berdua pria, bagaimana kita jelaskan ke dunia luar? Tanya Rea sambil menggendong Rina yang langsung tenang di pelukannya. Andi tersenyum lelah. Aku tak tahu, Rea. Tapi aku tak bisa tinggalkan mereka di panti. Mereka sudah memanggilku dalam hati. Mereka memutuskan untuk merawat bersama sementara. Rea cuti 2 minggu. Malam itu, di balkon kecil apartemen, sambil memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, mereka bicara panjang lebar. Rea cerita tentang keluarganya yang konserati di Padang, bagaimana ia sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun. Andi bercerita tentang ibunya yang menangis saat tahu ia gay, ayahnya yang tak pernah bicara lagi. Sekarang ada dua anak ini, seolah Tuhan bilang coba buktikan kamu bisa jadi pria baik, kata Andi. Hubungan mereka yang sempat renggang karena jarak kini semakin erat, mereka bergantian jaga malam, masak bubur untuk bayi, tertawa saat Raka kentut keras. Tapi dunia luar tak semudah itu. Saat membawa bayi ke klinik imunisasi, perawat bertanya di ibu di mana. Andi hanya tersenyum, saya yang urus. Gosip mulai menyebar di kompleks apartemen, tetangga ibu-ibu berbisik saat ia lewat. Satu malam, kakak Andi menelepon dari Surabaya setelah mendengar dari teman lama. Kamu gila, Andi. Kamu pria gay, sekarang mau angkat anak.
Keluarga kita malu besar, teriak kakaknya. Andi menutup telepon dengan tangan gemetar, tapi saat melihat Rina tidur damai di bobai, ia bangkit. Ia konsultasi ke pengacara hak anak, seorang perempuan muda bernama Bu Sinta yang ramah. Pak Andi, sebagai single parent, peluang adopsi kecil, apalagi dengan latar belakang Anda. Tapi kita bisa coba lewat jalur penemuan anak terlantar, jelas Bu Sinta. Andi pulang dengan hati campur aduk. Di rumah, Rea memeluknya erat. Kita lawan bersama, Di. Aku tak akan tinggalkan kamu. Bulan pertama berlalu, bayi-bayi tumbuh gemuk, senyum pertama Raka membuat Andi menangis bahagia. Tapi tekanan mulai terasa, di kantor, bosnya bertanya kenapa sering absen, teman-teman gaynya di komunitas online bilang deh kamu bunuh diri sosial, bro. Andi tak peduli, setiap kali menggendong mereka, ia merasa semakin kuat, semakin utuh sebagai pria, sebagai manusia. Perjalanan ini baru mulai, dan ia siap menghadapi apapun. 6 bulan berlalu, Raka dan Rina sudah bisa duduk sendiri, tertawa riang saat Andi main cilukba. Apartemen kecil kini terasa seperti rumah sungguhan, dengan oto-oto bayi di dinding dan mainan berserakan. Rea pindah permanen ke Jakarta, mereka bagi tugas, Andi kerja desain, Rea ambil proyek Relance It, tapi bahagia itu tak lama. Berita tentang pria gay pelihara bayi terlantar mulai beredar di grup Wa Kompleks, bahkan sampai ke media sosial lokal. Andi mendapat pesan ancaman anonim, serahkan anak itu ke panti, dasar banci. Ia tak cerita ke Rea agar tak khawatir, tapi malam-malam ia terjaga, memeluk bantal sambil bertanya dalam hati, apakah aku egois? Apakah aku merusak masa depan mereka? Keluarga Rea di Padang mendengar, ibu Rea menelepon marah, Rea, kamu mau ikut-ikutan gila? Kami tak terima cucu dari hubungan haram. Rea menangis di bahu Andi malam itu, tapi paginya ia bangun dengan tekad, kita datar adopsi resmi. Bu Sinta membantu susun dokumen, tapi proses birokrasi lambat, banyak pertanyaan tentang status hubungan. Di pengadilan agama pertama, hakim bertanya langsung, Pak Andi, Anda belum menikah, bagaimana Anda jamin anak-anak ini tumbuh normal? Andi menjawab tenang meski jantungnya berdegup, saya beri mereka kasih sayang, pendidikan, dan rumah yang penuh cinta, yang mulia. Itu yang terpenting. Sidang ditunda, Andi pulang dengan dada sesak. Di rumah, Rina merangkak ke pangkuannya, memanggil Dadad untuk pertama kali. Andi menangis, memeluknya erat. Ya, nak, ayah di sini. Rea memeluk mereka bertiga, bisik, kita akan menang, Di. Tekanan sosial semakin kuat, Andi kehilangan 2 klien besar karena gosip, tapi komunitas teman gay di Jakarta mulai mendukung diam-diam, kirim donasi popok dan susu. Andi mulai menulis jurnal malam hari, tentang bagaimana menjadi ayah mengajarkannya menerima dirinya sepenuhnya, tak lagi malu, tak lagi sembunyi. Suatu sore, saat bermain di taman dekat rumah, seorang ibu tetangga mendekat, Pak, anak-anak lucu sekali. Anda ayah tunggal ya? Andi mengangguk, tersenyum. Untuk pertama kali, ia tak merasa takut mengakui. Perjalanan ini mengajarkan bahwa keluarga tak selalu dari darah, tapi dari pilihan hati. 1 tahun kemudian, Raka dan Rina sudah berjalan tertatih, memanggil papa dan ayah bergantian, membuat hati Andi meleleh setiap kali. Proses adopsi resmi masuk tahap sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bu Sinta memperingatkan, ada oposisi dari dinas sosial, mereka ragu dengan latar belakang Anda sebagai gay. Andi dan Rea datang ke sidang dengan jas rapi, membawa oto-oto keluarga kecil mereka. Di ruang sidang yang dingin, saksi dari dinas sosial bicara panjang tentang lingkungan yang tidak ideal untuk anak. Andi berdiri, suaranya mantap meski dalam, saya tahu masyarakat belum siap, tapi saya sudah buktikan selama setahun ini. Anak-anak sehat, bahagia, dan mencintai kami. Apakah itu tidak cukup? Rea bersaksi tentang komitmen mereka, tentang bagaimana mereka belajar menjadi orang tua dari nol.
Di luar sidang, keluarga Andi tak datang, tapi teman-teman lama muncul untuk beri dukungan moral. Malam sebelum sidang lanjutan, Andi dan Rea duduk di teras, memandang bintang langit Jakarta yang samar. Kalau kita kalah, apa yang akan kita lakukan? Tanya Rea. Andi memegang tangannya, kita lawan terus, atau kita pindah ke tempat yang lebih terbuka. Tapi aku tak mau lari lagi. Raka tiba-tiba bangun, merangkak ke pangkuan mereka, bisik ayah peluk. Momen itu memperkuat tekad Andi. Ia sadar, perjuangan ini bukan hanya untuk anak, tapi untuk dirinya sendiri, membuktikan bahwa cinta tak mengenal gender, bahwa seorang pria gay bisa jadi ayah yang penuh tanggung jawab. Sidang berikutnya, saksi ahli psikologi bersaksi positif setelah observasi rumah mereka. Tapi hakim masih ragu, minta waktu pertimbangan. Di rumah, Andi mengajari anak-anak berdoa sebelum tidur, sesuatu yang ia pelajari dari masa kecilnya. Rea memasak nasi goreng kesukaan mereka, tertawa saat Rina mencoba makan sendiri. Tekanan dari media sosial semakin gencar, tapi Andi belajar abaikan fokus pada senyum anak-anak. Ia mulai terbuka ke rekan kerja, dan ternyata beberapa dukung diam-diam. Perjalanan ini mengubahnya dari pria yang takut dunia menjadi pria yang berani berdiri untuk keluarganya. 2 tahun setelah penemuan itu, Raka dan Rina sudah berusia 2,5 tahun, berlari-lari di ruang tamu sambil tertawa riang. Sidang penutup tiba, ruang pengadilan penuh wartawan lokal yang penasaran dengan kasus pria gay angkat anak kembar. Andi duduk tegang, Rea di sampingnya memegang tangannya di bawah meja. Hakim membacakan argumen panjang, menyebut dokumen, observasi, dan kepentingan terbaik anak. Lalu, momen yang tak terduga, saat hakim bertanya apakah Andi siap, Rina yang duduk di pangkuan Bu Sinta tiba-tiba menunjuk Andi dan berseru keras dengan suara imutnya, "Ayah. Itu ayahku." Seluruh ruangan hening sesaat, lalu hakim tersenyum tipis. Dalam kasus ini, pengadilan melihat bukti nyata kasih sayang dan tanggung jawab. Pak Andi, Anda secara resmi diakui sebagai ayah sah Raka dan Rina. Andi menangis, Rea memeluknya erat di depan semua orang. Di luar pengadilan, mereka dioto, berita menyebar cepat. Beberapa komentar keji, tapi banyak yang positif, kisah inspiratif. Keluarga Andi akhirnya menelepon, ibunya menangis, "Makan ibu, nak. Bawa cucu-cucu ke Surabaya." Reas Amili perlahan melunak setelah Ideo panggilan Ideo dengan cucu. Di rumah, malam itu mereka rayakan kecil-kecilan, kue ulang tahun untuk anak-anak, lilin dinyalakan. Andi menggendong Raka, Rea menggendong Rina, mereka berempat berpelukan. "Kamu sudah jadi ayah terbaik," bisik Rea. Andi tersenyum, mengingat perjalanan panjang, dari ketakutan, penolakan, hingga penerimaan diri. Ia belajar bahwa identitas gaynya tak mengurangi kemampuannya mencintai, malah membuatnya lebih empati, lebih kuat. Anak-anak tumbuh dengan dua ayah yang saling melengkapi, belajar tentang keberagaman sejak dini. Andi mulai aktif di komunitas orang tua tunggal, berbagi cerita tanpa takut. 4 tahun setelah malam hujan itu, Raka dan Rina sudah berusia 5 tahun, masuk dengan seragam merah putih, bangga bilang, kami punya dua ayah." Andi dan Rea kini tinggal di rumah kecil di pinggiran Jakarta Selatan, dengan halaman untuk bermain. Keluarga besar mulai berkumpul di lebaran pertama mereka bersama, meski masih ada tapan aneh dari kerabat jauh, tapi cinta anak-anak melelehkan segalanya. Andi membuka usaha desain sendiri, Rea naik jabatan, hidup stabil. Suatu sore, saat mengantar anak ke sekolah, Andi bertemu orang tua lain yang dulu pernah menghina di media sosial, kini mereka tersenyum, minta maaf. Andi memakan karena ia tahu perubahan butuh waktu. Di malam hari, saat anak-anak tidur, Andi dan Rea duduk di teras, memandang bintang. "Kamu ingat malam pertama?" tanya Rea. Andi tertawa, "Ya, aku takut mati. Sekarang aku tak bisa bayangkan hidup tanpa mereka." Perjalanan emosional ini mengajarkan Andi bahwa menjadi ayah bukan soal gender, tapi soal pilihan setiap hari, hadir, mendengar, mengorbankan.
Ia tak lagi merasa terpecah antara identitas Gai dan peran ayah, keduanya menyatu dalam dirinya yang lebih utuh. Anak-anak tumbuh bahagia, penuh rasa ingin tahu, bertanya tentang cinta tanpa batas. Andi sering cerita dongeng tentang pangeran yang mencintai pangeran lain, dan anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Masyarakat perlahan berubah, setidaknya di lingkaran kecil mereka. Tapi Andi tahu perjuangan belum selesai, ia mulai advokasi lembut untuk hak orang tua di Indonesia. Saat melihat Raka dan Rina berlari ke pelukannya setelah sekolah, memanggil ayah. Lihat gambar kami, Andi tahu semua pengorbanan sepadan. Keluarga ini lahir dari hujan deras, tumbuh menjadi pelangi. Apakah seorang pria Gai bisa menjadi ayah yang baik dan pantas mendapatkan hak asuh? Benar atau salah?